sangat sedih. Dan mereka hidup berdua saja. Helena tidak bisa masak sendiri. Jadi dia mencoba-coba untuk masak. Ternyata dia bisa masak. Mereka tidak tahu mana makanan favorit mereka. Ini makanan favorit aku. Mereka berusaha masak. Tapi tiba-tiba pas mereka masak malah terbakar. Rumah mereka pun tidak ada sama sekali. Mereka hanya membawa tas saja. Kita terpaksa kita tidur di gudang dulu. Ya sudah, yuk. Tiba-tiba gudang mereka juga terbakar. Dan kata mereka kita harus jadi gelandangan, Dek. Ya, kita tidur di mana? Nah, terus ada orang jahat. Kalian itu mau kemana? Ini rumah saya kebakaran, Pak. Kamu harus tinggal di itu. Saya tidak mau ngadopsi kalian. Sini kalian harusnya rumahnya di sini. Rumah kalian cocoknya itu jelek. Hahaha, kayak aku. Dan ini rumah mereka. Kalian. Nih rumah kalian tuh. Ini tuh jelek banget. Bapak-bapak. Berdasar aku mau pergi dulu. Dan mereka pun merapikan barang-barang mereka dan mengeluarkan barang-barang yang di sini. Mereka tidak bisa belajar lagi karena mereka tidak punya duit. Mereka bingung harus ngapain. Tiba-tiba orang jahat itu kembali. Ya pastilah kalian tidurnya itu di sini. Pergi sana. Dan orang jahatnya pun meningsoi. Mereka tidak merasa bertanggung jawab karena mereka masih bocil, belum tahu apa-apa. Mereka sangat kelaparan. Mereka hanya punya duit 10.000 dan mereka memutuskan untuk beli makanan yang seharga 10.000. Tapi mereka melihat toko di depan mereka ada yang jualan makanan. Wah, di depan sana ada toko makanan, tapi aku nggak punya duit. Tapi mereka lupa. Mereka mereka punya menabung sampai 20.000. Adek, kita nggak punya tabungan. Kita tabungan pas kita ambil aja yuk. Ceritanya uangnya dicuri. Ayo kita ambil deh. Dan mereka pun mencari dan mereka pun ke tempat makan. Kita ambil, Kak. Udah yuk. Dan mereka memutuskan pergi. Woi kalian ngapain di sini? Kalian tempat makan di situ. Apa? Tempat makan itu di situ tuh, dia baru buka. Tapi jangan datangin, ntar saya pukul kau. Udah, kamu udah ceritanya kamu ditonjok. Kamu pingsan Tan. Kamu pingsan, rasain tuh pingsan kan? Mending aku pergi aja. Dan si Helena pun bingung harus ngapain. Helena pun menggendong adiknya. Bong. Ceritanya aku dilipatin gendong. Nah mereka pun dan mereka pun menemukan toko yang dibilang orang jahat tadi. Mereka pun langsung membelinya. Beli apa? Saya pengen beli dong. Itu mainan. Pengen beli makanan dong. Makanannya, makanan ini dan ini. Oke, berapa? 20.000. Jadi kita beli satu aja ya, Dek. Kamu yang beli yang mana? Saya pesennya ini ya. Oke. Sini saya. Sini kamu. Saya pesan satu Lihat. aja. Kamu tidak boleh beli di sini. Ya, uangnya. Pergi dari sini. Kamu tidak sopan. Usus. Dan mereka pun pergi. Mereka mencari toko yang lain. Adek, ayo kita cari toko yang lain. Mereka pun menemukan toko lagi di sebelahnya. Mereka langsung membeli. Tokonya ada di sini. Mereka menemukan toko di sebelah toko sombong itu. Boleh beli. Siapa yang mau beli? Mau beli apa deh? Saya pengen beli dong. Harus. Belak kanan. Oke, mau beli apa ya dek? Harganya berapa? Makan satu. Ini
Semuanya 30.000, Dek. Ya, kita cuma punya uang 20. Nah, ada ya Bu ya kalau 20. Kalau Iya, Neng. ada gak makanan 20? Tidak ada. Adanya makanan sekecil ini. Kamu mau makanan sekecil ini? Saya mau. Nih, silakan. Dasar gembel. Aja ya, Dek. Dasar gembel kalian. Dasar gitu. Mereka pun pergi begitu saja. Dek. Mereka memutuskan untuk ngapain ya? Adiknya mau mancing beberapa jam, tapi dia dapat ikan yang sangat banyak. Beberapa jam kemudian, dia memutuskan untuk menjualnya. Dan tokonya ada di situ. Mana? Mereka berjualan ikan. 20.000. Oh iya, dan mereka beli. Tapi mereka tidak laku. Apa yang harus mereka lakukan? Dan tiba-tiba ada orang jahat kembali lagi. Kalian jualan apa tuh? Ikan gituan doang. Itu tahu gak? Itu tuh ikan teri. Itu tuh harganya tuh harusnya 1.000 doang. Dasar tidak cocok. Apa sih? Mereka sangat tidak laku. Mereka memutuskan untuk menutup warungnya dan memutuskan untuk memasak ikan. Tapi mereka lupa, mereka tidak bisa masak. Apa yang harus dia lakukan? Aku tahu. Yuk kita nyari kayu buat bikin itu. Kita tutup warung dulu ya, Dek. Itu adalah ide yang sangat bagus. Mereka membawa ikan-ikannya. Kakak, ya. Ade bikin rumah dulu ya. Mereka Kayu ya. pun memutuskan untuk mencari kayu. Kayu kamu kan. Ini saya udah ketemu kayu 1. Mereka memutuskan untuk pergi ke rumah mereka. Tapi mereka sangat lelah. Mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Adek. Guys, aku kan kreator. Aku mau istirahat dulu. Aku nanti dulu ya. Mereka pun menghabiskan duit semuanya untuk membeli minum. Dia si Faro sudah kelas 6 dan kakaknya kelas SMP. Faro pun memutuskan untuk dia ingin merawat kakaknya karena kakaknya sedang sakit kanker. Si Faro ingin membeli obat. Ngerti apaan sih? Lantar lagi tadi ada ke dalam. Dia pun membeli obat untuk kakaknya yang sakit kanker. Tapi duitnya cukup 10.000 doang. Obat sebandingkan 20.000 dan dia mengasih duit langsung kabur begitu saja. Dia langsung kabur. Hei dek, kurang 10.000. Ya udah maaf, Hei dasar pencuri. Faro pun lari. Penjual itu mengejarnya. Faro pun mengejarnya. Dan akhirnya Faro tertangkap. Kakaknya yang sangat bingung, yang sakit kanker. Hei kamu, balikan duitmu, balikan obatnya. Obatnya mana? Itu mencuri, mana? Adekmu itu ya mencuri tahu. Dasar. Mereka sangat sedih. Kakaknya pun bingung bagaimana dia bisa sembuh. Kakaknya tak diam.
Dia kangen dengan ibunya. Tiba-tiba ada seseorang wanita yang mirip dengan ibunya. Dan ternyata, hai Dek, kamu kenapa terdiam? Nama ibu aku. Dan si Helena terdiam karena dia dalam hati, kok dia mirip ibu aku ya. Dan Helena terdiam. Nih Dek, saya kasih 100.000 ya. Terima kasih ya Bu. Dan Helena pun bilang ke adiknya, tadi melihat tante-tante yang mirip ibunya. Dan tante-tante itu mengasih 100.000. Dan tante-tante itu terdiam di sini, tidak sadar di sebelahnya ada seseorang. Apa itu? Obat. Tadi saya beli yang tukang 10.000. Ini buat kakak obat. Karena kakaknya sakit kanker. Dan kakaknya minum. Mereka pergi ke rumah sangat bahagia mempunyai duit. Duitnya sisa 50.000 untuk membeli makanan dan kompor-kompor. Kita juga Beberapa tahun kemudian, saya udah bikinin rumah kok itu yang di sawah itu. dan tiba-tiba orang jahat datang. Itu rumahmu akan kuhancurkan. Tolong. Tapi pas ketangkep, orang jahat itu langsung membakar. Dan dia langsung pergi begitu saja. Rumah barunya pun terbakar. Adiknya pun sangat sedih dan marah adiknya. Karena orang jahat itu. Adiknya sangat marah-marah dan benar-benar marah. Padahal itu untuk kakaknya yang sedang sakit. Tidak lama kakaknya pingsan. Adiknya pun kaget. Sangka adiknya kakaknya berpura-pura. Pas dicek, beneran dia pingsan ternyata. Dia memanggil dokter. Adiknya pun memanggil dokter. Tak lama kakaknya tersadar. Kakaknya pun tidak tahu apa yang terjadi. Dia malah melanjutkan untuk menyuci baju, mengambil jemuran dan menyuci. Kakaknya sangatlah baik dan pintar. Dan dia sangatlah cantik. Adiknya pun kaget kenapa tiba-tiba kakaknya bangun. Mungkin kata adiknya, dasar kakak ngeselin. Ternyata aku dibohongin. Dan saat tiba, kakaknya tiba-tiba pingsan dan langsung meningsoi. Pas duduk, pas dicek napasnya dengan adiknya, ternyata beneran dia meningsoi. Ya, Dia sangat sedih sekali. aku tinggal sendirian dong. Dan kakaknya pun berbahagia dengan mamanya. Dan dia pun hidup sendirian. Ya, untuk menebang pohon. Tamat seru gak video kita? Ada part-partnya kan? Seru kan? Iya. Tapi saya tinggal sendirian tahu. Apa sih? Tapi Pak